Yang kedua, ini kan sudah akhir Ramadan. Sudah akhir Ramadan itu ulama ahli hikmah itu menegaskan. Jadi ulama-ulama ahli hikmah berkaitan dengan akhir Ramadan itu beliau menegaskan kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Kalimatnya pendek. Kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang mengikuti Allah, mengikuti Rabb. Wala takun ramadhaniyin, jangan menjadi pengikut Ramadan. Tapi tampaknya, kenapa ulama ahli mengingatkan ini? Karena kebanyakan orang, insya Allah jangan-jangan termasuk diri saya dan antum semua, itu pengikut Ramadan. Apa maksudnya menjadi pengikut Ramadan? Begitu Ramadan datang, itu rajin jamaah. Sampai-sampai masjid membludak tidak tertampung. Betul? Betul. Itu di mana-mana. Lalu kemudian tarawih pun banyak. Jamaah banyak. Siam Ramadan berpuasa. Yang tadinya jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan, rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Yang tidak tadinya kurang rajin sedekah di bulan Ramadan rajin sedekah. Sampai nawarkan diri. Nih saya mau menyumbang nih buat iftar. Saya mau menyumbang buat sahur. Alhamdulillah. Nah, ini bagus. Karena itu ulama hakimah mengatakan jangan menjadi pengikut Ramadan. Tapi tatkala Ramadan itu habis, Ramadan itu pergi, kegiatan yang baik itu semuanya ikut pergi. Nih jamaah saja sudah tinggal separuh katanya di masjid ini. Ramadan belum berakhir, jamaah aja sudah berkurang. Ada yang pulang kampung, kita doakan semoga selamat di perjalanan dan juga kembali dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang pengikut Ramadan itu, manakala Ramadan pergi, kegiatan yang baik pun ikut pergi. Berjamaahnya pun menjadi tidak lagi, membaca Al-Qur'annya pun menjadi tidak lagi, lalu kemudian sedekahnya pun tidak lagi. Dan kegiatan-kegiatan yang baiknya lainnya pun juga menjadi berkurang. Bisa kelihatan nanti pengikut-pengikut Ramadan itu manakala siam Ramadannya habis, maka selesailah dia berpuasa. Padahal tsumma atbahu sittan, kalaulah kita bisa mengikuti bahwa ketika Ramadan itu berakhir, kemudian kita ikuti dengan atbahu sittan min Syawal kana kasyamud dahr. Kalau kita bisa melanjutkan 6 hari sesudah bulan Ramadan ini, di bulan Syawal itu 6 hari siam sunnah. Nah, kasyamud dahr bagaikan berpuasa sepanjang tahun. Bagaikan berpuasa 1 tahun. Lalu ulama menghitung kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Jadi ulama lalu kemudian merasiokan bahwa kenapa bisa bagaikan puasa sepanjang tahun, maksudnya dalam 1 tahun, karena 30 kali 10 berapa? 300. Lalu ditambah 6 kali 10 berapa? 60, menjadi 360 hari itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu rasionya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan siam Syawal itu? Ada ulama yang sebaiknya siam Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal. Jadi hari lebarannya buka, lalu kemudian 2, 3, 4, 5, 6,
7. Kalau di daerah-daerah Pekalongan dan sekitarnya itu namanya ada apa itu? Lebaran ketupat. Lebaran ketupat ya? Iya. Oh iya, lebaran ketupat. Nah, itu biasanya lalu kemudian bersedekah tuh di mana-mana, di tengah jalan, di pinggir jalan, itu bersedekah banyak makanan. Tapi kemudian ada ulama yang berpendapat itu satu model puasa 6 hari itu berturut-turut. Ada juga yang kemudian ulama berpendapat kan kalau Syawal itu kan orang banyak silaturahim. Kita yang kedatangan tamu atau kita yang bertamu. Tampaknya kurang elok kalaulah kita sedang bertamu atau kita kedatangan tamu lalu kita pun tidak menghormati tamu. Karena itu 6 hari itu boleh tidak berturut-turut, yang paling penting masih di bulan Syawal. Jadi boleh tanggal 4, 6, 7 atau kalau kita mau sekaligus dibarengkan dengan siam Senin Kemis. Jadi Senin Kemis kan 1 bulan, kan kalau 4 minggu berarti 8 hari, itu sudah bisa lebih itu. Nah itu, yang penting 6 hari. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi rabbaniyin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika Ramadan pergi pun kita tetap masih beramal soleh dan melakukan hal-hal yang baik yang kita laksanakan di Ramadan. Amin ya rabbal